Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa yang pada masa lalu mayoritas berupa rawa-rawa, sehingga membuat daerah ini jarang diketahui masyarakat luar. Namun seiring perkembangan zaman, rawa-rawa itu sudah tidak ada lagi dan daerah ini menjadi daerah yang subur. Mayoritas penduduknya memeluk kepercayaan agama Islam. Tidak diketahui secara pasti kapan agama Islam masuk menggantikan kepercayaan masyarakat setempat. Namun, dilihat dari berbagai peninggalan yang berkaitan dengan agama Islam yang masih ada hingga sekarang, terdapat salah satu desa tua yang sangat tepat untuk diungkap keberadaannya berkaitan dengan masuknya Islam di Tulungagung. Desa itu bernama Desa Tawangsari. Desa Tawangsari secara administratif terletak di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Desa Winong, Desa Mangunsari, Desa Pelandaan, dan Desa Ketanon. Desa Tawangsari ini terbentuk dari sebuah desa perdikan yang merupakan anugerah dari Raja pada masa Mataram Islam. Pemberian anugerah ini tidak lepas dari peran serta salah satu tokoh penting, yaitu Kiai Haji Abu Mansur. Jadi Mbah Mansur itu putra Amangkurat keempat atau Amangkurat Jawi yang nomor 8. Kecil di sini terkenalnya Raden Kosim. Tapi kalau di sana BPH Raden Mastolo Diponegoro. Saya cilik dari kata-kata dia, kata-kata ini kekancingan ki. Sun paringi panguwasa merdeka, pamerintahan merdeka, panguwasa pamerintahan ing tanah ira sak reh-reh ira. Berarti sudah ada. Kemungkinan itu dulu kan ada itu PB2 perang apa itu namanya? Sunan Kuning itu loh. Patina itu kan di antara Mas Garendi sama PB2 akhirnya itu Mangkubumi itu kan habis satu ikut-ikut itu dipecah jadi 2 akhirnya dunia Kartosuro dipecah dari Surakarta dan Yogyakarta. Nah, di sini itu ikut wilayah Jogja. Jadi sudah ada, nah di Yogyakarta memberikan hak otonomi kepada Niki. Pemerintah pada tanggal 4 Desember 1946 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 yaitu tentang penghapusan desa-desa perdikan dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946. Namun untuk Tawangsari, status perdikan tetap bertahan dan baru dilaksanakan penghapusan pada tahun 1979. Penghapusan status perdikan itu merupakan babak sejarah terakhir dari kekuasaan dan kejayaan para pemegang desa perdikan yang diwarisi sejak ratusan tahun silam. Syiar Islam di Tulungagung diawali dengan kedatangan Kanjeng Kiai Abu Mansur sekitar abad ke-18. Setelah memantapkan dirinya di daerah perdikan Tawangsari, beliau mulai berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Perdikan Tawangsari mengalami kemajuan, dibangun masjid sebagai sarana utama ibadah, gapura pintu masuk, madrasah, dan asrama untuk santri putra dan putri serta pendopo juga rumah tinggal bagi keluarga Kiai Abu Mansur. PB2 kesini, datang kesini. Ngapa kok milih neng pinggir kali, kok milih ini? Aku pengen ngediri pesantren. Kan dulu belum ada pondok, menganda pondok ada. Sing biyen ki sayane wong nyuwita, ngerti suwita? Nyuwita nderek. Ngabdi. Semua itu kesini belajar agama, akhirnya domisili di sini jadi orang. Nah, jadi banyak orang yang dari kana wong kulonan, saka kulonan. Nyantri nderek, ya nang nderek karo ngaji, akhirnya ya tuh domisili. Insya Allah masjid pertama Tulungagung, insya Allah masjid pertama kemungkinan ya ini masih Tawangsari.
Islam kok ndak ada ya ada, tapi individu-individu ya sudah ada. Tapi kalau Mbah Kiai Mansur kan ingin memerluas dakwah lah, dakwah Islam itu. Sampai saat ini pun daerah Perdikan Tawangsari masih menjadi pusat pembelajaran yang tidak hanya sebagai wadah menuntut ilmu, namun juga sebagai upaya meneruskan perjuangan Kiai Abu Mansur. Salah satu pusat pembelajaran yang dikelola oleh keluarga Dalem yaitu Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Zumrotus Salamah. Pembelajaran Islam yang kami pakai dalam pembelajaran kita di TK ini, satu, kami wajib memakai bahasa Jawa di hari Rabu dan Kamis. Anaknya juga kalau ditanya menjawabnya juga dengan bahasa Jawa. Terus untuk lagu-lagu kami memang juga ada lagu-lagu khusus, lagu-lagu bahasa Jawa. Itu memang kita kenalkan. Lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa itu dikenalkan. Maulud ya, maulud itu tiap malam 12 maulud, tidak boleh diganti lain. Terus itu tradisi-tradisi ratiban, tadarus, tiap Jumat pagi tiap tadarus. Terus apa ya, semua kegiatan-kegiatan tetap. Ini kayak Jumat itu anak ketek. Jumat itu kalau jam 11 ditabuh kentongane. Duk diang betul tabuh. Ngarani ketek. Kalau besok itu puasa, Iqbal tidur. Tuh, setelah traweh ya ditabuh neh, tidur lagi. Terus kalau besok lebaran ya tidur. Itu jadi tidur, bukan sang turu. Kemudian mengawali cerita dari pemberontakan yang ada di Kartosuro, pemberontakan pecinan, kurang lebih pada tahun 1700-an ya. Mbah Mansur keluar dari keraton membawa beberapa pusaka, kurang lebih ada 13, dan di sini ada salah satunya pusaka yang waktu itu dibawa dari keraton. Untuk landainya bukan hanya mata tombaknya, ada beberapa pusaka, salah satunya tombak Kiai Nungnang, ada wayang Pamegata Sri Jayaningrum, kemudian ada bedil sudut, ada pelana kuda emas, ada bende sora, ada Kiai Blorok, dan ada beberapa pusaka yang dibawa ke sini. Namun untuk saat ini hanya beberapa saja yang masih utuh dengan wujudnya, yang lain tidak tahu entah kemana. Di belakang saya ada gedong sarean. Assalamualaikum. Isi dari gedong sarean ada 7. Yang paling sebelah kiri itu Nyai Lidah Hitam, yang di tengah adalah Mbah Kiai Abu Mansur, dan yang paling timur itu Putri Alap-Alap. Nah, yang di paling timur ini di batu nisannya ada inskripsi yang berbunyi, ini sudah hilang tulisannya, Pasarean Bendoro Rahaden Hayu Hageng Hengkang Hyang Kanjeng Sampean Dalem Tulungagung Kang Sapisan. Di sini ada inskripsi yang menyinggung kata Tulungagung yang pertama. Puro ini sebagai pembatas atau penanda atau pintu masuknya di wilayah masjid dan dalem. Gapura ini belum pernah direnovasi. Ini dari awal memang begini, ada 3 pintu. Dulu diceritakan bahwa yang di sini itu adalah tempatnya penjaga. Kalau di sini pintu utamanya di situ. Perjuangan yang dilakukan oleh Abu Mansur untuk melakukan syiar agama Islam di Tulungagung diwujudkan dengan pembangunan pondok pesantren dan pengajaran agama Islam kepada masyarakat. Hingga sekarang, Islam berkembang dan menjadi agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Tulungagung. Peninggalan-peninggalan berupa bangunan dan tradisi yang ada menunjukkan tingginya peradaban Islam di Tulungagung pada masa lalu. Bahasa Arabnya, bahasa hadisnya infadhu bi ahdi. Apa artinya? Infadhu meneruskan apa ada pada dalam Mbah Mansur. Jangan sampai dikurangi yang bagus, ditambah bisa. Kita bisa menambah, tapi jangan menghilangkan yang sudah ada.